Pada video kali ini kita akan belajar tentang aplikasi sistem pendingin ya. Nah, coba lihat di ilustrasi gambarnya itu ada siklus kompresi uap dalam berbagai skala sistem pendinginan, mulai dari kulkas sampai sistem pendinginan industri. Prinsipnya sebenarnya sama. Sistem memindahkan panas dari tempat yang ingin didinginkan ke lingkungan luar. Yang menarik adalah salah satu prinsip fisika yang sama itu dapat digunakan dalam skala aplikasi lain. Di rumah ada kulkas, AC, dan AC mobil juga sama. Di industri ada cold storage dan chiller. Nah, nanti chiller akan saya jelaskan. Untuk memahami semua aplikasi ini, kita perlu kembali melihat prinsip dasar termodinamikanya dulu ya. Nah, pertama kita prinsip dasar termodinamikanya. Pada diagram terlihat 4 proses utama, yaitu evaporasi, kondensasi, dan ekspansi. Pada evaporasi, refrigeran berada pada tekanan rendah dan suhu rendah tekanan rendah, suhu rendah. Di sini refrigeran menyerap panas dari ruangan. Karena menyerap panas, refrigerannya akan menguap. Nah, di kompresi, uap refrigeran kemudian masuk ke kompresor. Nah, kompresor itu menaikkan tekanan dan temperatur refrigeran secara signifikan. Nah, secara termodinamika, proses ini meningkatkan energi internal refrigeran karena molekular, dia makin panas kan molekulnya bergerak lebih cepat. Nah, kemudian ada kipas kemudian sehingga panas itu dapat dibuang ke lingkungan. Nah, sekarang di kondensasinya, di kondensor. Refrigeran yang panas itu melepaskan panas ke udara luar. Kan tadi dari kompresi kan dia tadi panas, dari evaporasi juga dia mulai panas, kemudian masuk ke kompresi sudah panas, sekarang masuk ke kondensor. Nah, di kondensor panas dilepas dengan kipas kan. Nah, karena panas dilepas, tadinya refrigerannya jadi uap, sekarang berubah lagi menjadi cair. Nah, di ekspansi, cairan refrigeran itu kemudian melewati yang namanya katup ekspansi atau bisa juga pipa kapiler. Tujuannya apa? Untuk menurunkan tekanan. Tekanannya tiba-tiba turun drastis. Nah, sehingga sebagian refrigeran itu langsung menguap dan suhunya turun. Ya, karena tekanannya mendadak tiba-tiba. Loh Pak, kok bisa tekanannya mendadak? Nah, itulah fungsi katup ekspansi dan fungsi dari pipa kapiler. Nanti akan kita jelaskan mengapa bisa turun tiba-tiba. Tapi sebelumnya akan saya sedikit singgung mengapa suhunya turun. Karena terjadi proses flash evaporation, yaitu sebagian cairan langsung berubah menjadi uap sehingga menyerap energi dari dirinya sendiri. Ya, agak membingungkan kan? Nanti kita akan bahas lebih detailnya. Setelah itu, refrigeran kembali ke evaporator dan siklus berulang lagi. Nah, aplikasinya lemari es ya. Selanjutnya lemari es. Terlihat ada lemari es dengan kompresor namanya kompresor hermetik yang terletak di bagian bawah kulkas. Kompresor hermetik berarti motor listrik dan kompresornya berada dalam satu wadah tertutup. Keuntungannya apa? Kebocoran refrigeran sangat kecil, operasi lebih tenang, perawatannya minimal. Daya kompresor pada kulkas rumah tangga ya sekitar 35 sampai 375 watt. Sehingga konsumsi energinya kecil ya kalau 35 watt ya. Nah, evaporator berada di dalam kulkas. Sedangkan kondensor biasanya berada di bagian belakang kulkas untuk membuang panas ke udara. Inilah alasannya mengapa bagian kulkas sering terasa hangat karena dia sedang membuang panas. Nah, ini tadi yang kita bingungkan, pipa kapiler, yaitu katup ekspansi yang sederhana nih, namanya pipa kapiler. Pipa kapiler itu adalah pipa kecil dengan diameter 0,2 hingga 0,4 inci. Fungsi utamanya adalah untuk menurunkan tekanan. Tekanan apa? Tekanan refrigeran. Dengan refrigeran dibolak-balik di pipa itu. Nah, penurunan tekanan itu terjadi karena apa sih? Ya, karena hambatan gesekan fluida sepanjang pipa kan sangat kecil. Ketika tekanan turun, titik didih refrigeran juga turun.
ya. Hambatan gesekan fluida sepanjang pipa yang sangat kecil. Jadi hambatannya ada hambatan di panjang pipa yang sangat kecil itu, sehingga dia tekanan turun karena kan dihambat. Kalau tekanan turun, titik didih refrigeran juga turun. Akibatnya, sebagian cairan refrigeran langsung menguap setelah keluar dari pipa kapiler. Langsung menguap. Proses ini sudah saya singgung, flash evaporation, dan menyebabkan suhu refrigeran itu menjadi sangat rendah sebelum masuk ke evaporator. Ya, analogi sederhananya gini ya, bayangkan aerosol spray. Ketika gas keluar dari tabung, itu tekanannya turun dan terasa sangat dingin kan? Nah, itu seperti itu. Karena tidak memiliki bagian bergerak, pipa kapiler itu sangat cocok untuk sistem kecil seperti kulkas. Jadi nggak ada bagian yang bergerak. Oke ya. Kemudian kita membahas apa yang dinamakan manajemen bunga es, frost management. Bunga es itu terbentuk karena uap air dari udara itu membeku pada permukaan evaporator yang sangat dingin. Nah, lapisan es ini sebenarnya berbahaya karena apa? Menghambat perpindahan panas antara udara dan evaporator yang kan nutupin. Nah, untuk mengatasi hal itu digunakan sistem defrost. Saya lihat bagannya. Pada diagram itu terlihat bahwa sekitar 8 jam itu timer akan mematikan kompresor dan mengaktifkan heater kecil. Ya. Heater ini mencairkan es yang menempel di evaporator sehingga sistem kembali bekerja normal. Jadi setiap ada timernya 8 jam, dia kompresor mati, heater aktif, panaskan, angetkan sehingga tidak ada bunga es yang menempel di sepanjang evaporator. Nah, itu prosesnya. Nah, proses ini disebut apa? Automatic defrost cycle. Oke. Kemudian AC split. AC yang di rumah-rumah kita. AC split kan ada dua. Anda udah tahu lah ya, evaporator yang di dalam ada kipasnya, fungsinya menyerap panas dari udara ruangan. Outdoornya berisi kompresor dan kondensor. Disinilah panas dibuang ke lingkungan. Udara ruangan yang panas melewati evaporator, kemudian panasnya diserap oleh refrigeran. Udara yang keluar menjadi lebih dingin. Nah, efisiensi AC diukur dengan EER. Energi efisiensi rasio ini berkaitan dengan COP yang kita bahas sebelumnya. Semakin tinggi nilai COP, semakin efisien sistem pendinginan. Anda udah paham ya, COP itu ngitungnya gimana? 1 unit energi menghasilkan berapa unit pendinginan. Kalau 1 unit energi menjadi 3, berarti COP-nya 3. Oke ya. Kemudian kita lihat kan ada teknologi inverter. Itu apa sih gitu kan? Nah, AC konvensional itu menggunakan kompresor on off. Jadi ketika suhu tercapai, kompresor mati. Lalu menyala lagi ketika suhu naik. Masalahnya proses startup kompresor itu butuh energi besar proses startnya. Nah, AC inverter itu bekerja berbeda. Motor kompresor itu dikendalikan menggunakan frekuensi variabel. Nah, Anda lihat temperatur per waktu. Sehingga kecepatannya bisa diatur sesuai kebutuhan pendinginan. Kalau fixed speed, kompresor on off ya kan, fixed speed tadi on off. Kalau inverter, ia mengatur frekuensi motor sesuai beban pendinginan. Ya. Jadi AC inverter bekerja berbeda. Kalau motor kompresornya dikendalikan menggunakan frekuensi variabel. Sehingga apa? Kecepatan kompresor itu, motornya itu bisa diatur sesuai kebutuhan pendinginan. Jadi nggak pernah mati, cuman dia turun, kecepatannya naik lagi. Nah, akibatnya temperatur ruang itu lebih stabil dan konsumsi energi lebih rendah. Nah, standar efisiensi biasanya menggunakan SEER, Seasonal Energy Efficiency Ratio. Nah, teknologi ini menjadi standar pada AC modern inverter, tapi lebih mahal loh ya. Nah, sekarang AC mobil. Nah, kalau ini kan Anda ada mata kuliahnya sendiri ya untuk yang otomotif. Kompresor AC mobil itu digerakkan oleh putaran mesin melalui belt drive. Jadi ada beltnya itu, lihat tuh ada beltnya di. Nah, karena itu kapasitas pendingin AC mobil itu bergantung pada RPM mesin dan kondisi lingkungan. Nah, kapasitas sistem biasanya 1-4 ton refrigerasi.
yaitu itu sekitar 12.000 hingga 48.000 BTU per jam. Nah, ketika mobil berjalan lambat atau berhenti lama, kinerja AC ya sedikit menurun karena putaran mesinnya kan turun. Jadi AC-nya juga turun karena tergantung dari putaran mesin dan RPM, ya kan? Untuk mengatur kerja kompresor digunakan sistem kopling magnetik. Nah, magnetik itu gimana sih ya? Nah, ini magnetic clutch berfungsi apa? Menghubungkan atau memutuskan putaran mesin ke kompresor. Ya, ini kan sama juga dengan sistem drive kan pada mobil gigi kan. Ketika AC dinyalakan, arus listrik mengalir melalui kumparan elektromagnetik. Nah, sehingga piringan kopling tertarik, ada magnet tertarik dan kompresor berputar. Jika suhu sudah cukup dingin, kopling dilepas lagi sehingga kompresor berhenti kerja. Nah, sistem ini melindungi kompresor dari kerusakan akibat putaran mesin terlalu tinggi karena dia nggak ikut putar terus karena ada magnetic clutch-nya. Nah, dengan cara ini kompresor hanya bekerja saat dibutuhkan. Kemudian kompresor aksial dan receiver dryer. Nah, ada yang namanya swash plate kompresor. Apa itu? Ini adalah kompresor tipe aksial yang memiliki beberapa piston dalam satu silinder. Nah, desain ini membuat kompresor lebih kompak dan efisien untuk ruang terbatas seperti pada mobil. Nah, sedangkan receiver dryer itu fungsinya menampung refrigeran cair, menyaring kotoran, kemudian menyerap kelembapan menggunakan desiccan, sebuah alat kimia ya untuk menyerap kelembapan. Nah, kelembapan harus dihilangkan karena dapat membentuk es di katup ekspansi. Ini pada mobil ya. Komponen ini sangat penting ya untuk menjaga keandalan sistem. Nah, sekarang contoh aplikasi selain mobil skala masif yang di cold storage. Nah, cold storage itu kan digunakan penyimpanan makanan daging, ikan, dan produk pertanian. Banyak sistem industri itu menggunakan refrigeran yang namanya amonia NH3. Karena apa? Karena amonia itu memiliki panas laten yang tinggi, 1100 kJ per kilogram. Nah, tadi kita waktu air kan 334, ini tinggi sekali kan 1100. Keuntungannya apa? Karena efisiensinya tinggi. Namun masalahnya, amonia itu bersifat korosif terhadap tembaga sehingga pipa harus stainless steel, kan? Jadi harus stainless steel. Nah, cold storage ini salah satu contoh penting dari aplikasi sistem pendingin dan rantai distribusi untuk makanan global. Nah, sekarang kita lebih membahas kompresor bertingkat lagi nih. Nah, ketika suhu yang dibutuhkan pada cold storage itu sangat rendah, misalnya minus 60, sistem kompresi satu tahap itu enggak efisien. Jadi ada yang dinamakan kompresi bertahap, two-stage compression. Nah, dalam sistem ini terdapat dua kompresor tekanan rendah dan kompresor tekanan tinggi. Di antara keduanya ada flash tank atau intercooler. Nah, fungsi intercooler itu adalah mendinginkan refrigeran setelah tahap pertama. Nah, setelah tahap pertama, refrigeran kan masuk intercooler nih. Nah, kemudian dia mendinginkan refrigeran lagi, intercooler namanya. Nah, hal ini mengurangi temperatur masuk ke kompresor kedua. Nah, sehingga kerja kompresor kedua itu adalah satu, sehingga jadi gini, ini mengurangi temperatur masuk ke kompresor kedua sehingga kerja kompresor lebih ringan, efisiensinya meningkat, umur kompresor lebih panjang. Nah, pada metode multistage ini meningkatkan COP kan lebih, dan rasio kompresinya kan tinggi. Jadi prinsipnya adalah multistage itu untuk mencapai suhu evaporator yang ekstrim. Metodenya apa? Dua stage kompresor dan intercooling. Intercooling itu di antar tahapnya untuk mengurangi kerja kompresor. Efisiensinya ya meningkat. Nah, kemudian ada yang dinamakan chiller. Nah, chiller sentrifugal.
Chiller itu adalah sistem pendingin besar yang digunakan pada gedung, hotel, rumah sakit ya. Jadi nggak pakai AC satu-satu, mall ya. Berbeda kalau AC satu-satu di mall ya nanti boros di rumah sakit. Nah, berbeda dengan AC, biasanya yang mendinginkan udara secara langsung, chiller itu mendinginkan air terlebih dahulu. Jadi ada air sebagai distributornya. Nah, air dingin ini disebut chilled water. Nah, jadi prosesnya gimana di chiller itu? Nah, refrigeran di evaporator itu mendinginkan air hingga sekitar 6-7 derajat Celcius. Nah, air dingin itu dipompa melalui pipa ke seluruh gedung. Nah, air dingin tersebut menyerap panas dari ruangan melalui koil. Ya, ada namanya di AHU dan FCU. Nah, air yang sudah hangat kembali ke chiller didinginkan lagi oleh evaporator. Nah, kompresor pada chiller itu biasanya tipenya sentrifugal atau screw. COP-nya sangat tinggi, 5-7. Nah, chiller ini lebih efisien untuk pendinginan bangunan yang besar, rumah sakit, ya, mall, gedung, itu pakai chiller lebih irit. Kalau kita buat AC satu-satu ya boros ya. Kemudian yang namanya cooling tower ya. Nah, chiller itu membutuhkan sistem untuk membuang panas dari kondensor. Nah, dia pakai yang namanya cooling tower. Nah, cooling tower itu bekerja menggunakan prinsip evaporative cooling. Apa itu evaporative cooling? Yaitu air panas dari kondensor itu disemprotkan ke dalam tower dan kontak dengan udara luar. Nah, sebagian air menguap dan membawa panas laten yang besar. Akibatnya suhu turun sebelum kembali ke kondensor. Nah, sistem ini digunakan untuk kapasitas yang biasanya lebih dari 500 kW. Nah, cooling tower sangat penting dalam sistem pendinginan skala industri. Kalau tadi kan pakai kondensor, nah ini pakai cooling tower. Dia disemprotkan bersentuhan dengan air biar cepat dingin gitu kan. Nah, sekarang perbandingan efisiensinya nih. Efisiensi kan diukur dengan COP kan. Nilai COP kulkas rumah tangga itu sekitar 3. AC mobil sekitar 2 hingga 4. AC speed sekitar 4. Nah, chiller centrifugal bisa 7, ya kan? Nah, ini menunjukkan apa? Sistem pendingin besar itu efisiennya lebih tinggi karena desainnya lebih optimal secara termodinamika. Jadi, mengapa kalau rumah pakai chiller ya nggak bisa. Ini hanya untuk skala besar, malah boros nanti energinya. Nah, sekarang kesimpulan dari kulkas hingga chiller itu menggunakan prinsip yang sama, ya kan? Satu siklus sederhana yaitu kompresi uap. Ada yang single stage, ada yang multi stage. Nah, teknologi pendingin ya menjadi bagian penting dalam kehidupan modern. Mulai dari ya kenyamanan kita bekerja di kamar Anda ya buat tidur hingga penyimpanan makanan global. Mungkin itu ya, sampai sini ya materi ini. Terima kasih.